Fatherless itu kan bicara ada ayah tapi sebenarnya tiada. Di survei KPAI 2016 itu ketika UN itu ketika anak pulang ya ditanya oleh ayah, "Nak, nilai kamu hari ini berapa di sekolah?" gitu ya. Itu kan pertanyaannya menjengkelkan bagi anak. Ternyata kebutuhannya sama. Anak membutuhkan bahwa papa mamahnya tolong ajarin dong gimana cara mengasihi kami. Orang tua ternyata nggak tahu cara mendidik anak yang baik atau mengasuh anak yang baik itu gimana. Begitulah berharganya ciptaan Tuhan ya, anak yang dititipkan melalui keluarga kepada negara sebagai generasi ke depan gitu ya. Ini kita tidak boleh abai. Halo, saya Monita Tahalea, Hope Ambassador Wahana Visi Indonesia. Bicara mengenai pengasuhan selalu diidentikan dengan peran seorang wanita. Padahal bicara mengenai orang tua itu adalah perannya ayah dan ibu. Akhir-akhir ini di sosial media lagi hype banget istilah fatherless, yang menganggap sosok ayah hilang di dalam pengasuhan. Nah, dalam podcast Our Days to End Child Poverty kali ini sangat menarik karena kedua tamu kami adalah seorang ayah. Hari ini kami akan membahas mengenai pengasuhan dan apakah pengasuhan memiliki korelasi langsung dan berperan penting dalam perlindungan anak-anak di lingkungan tempat mereka berkembang. Pertama, hadir bersama dengan kita Bapak Dwi Yatmoko. Selamat datang Pak di Hai Kak Monita. Kita udah janjian tadi ya, panggilnya Kak Dwi. Iya betul Kak. Oke, Kak Dwi seorang Faith and Development Specialist Wahana Visi Indonesia yang telah banyak berkontribusi dalam memperkuat tokoh agama dalam perlindungan anak dan pengembangan masyarakat di area pelayanan WVI. Bagaimana kabarnya Kak Dwi? Mantap, luar biasa Kak Monita. Di bumi. Di bumi. Mantap di Walaupun bumi. sering travel, tapi tetap di bumi. Tetap di bumi. Siap berbagi dengan kita ya Kak. Siap ya? Kak Monita. Oke, nah berikutnya kita juga kedatangan tamu dari KPAI Komisi Pelindungan Anak Indonesia, yaitu saya harus sebut nih kayaknya nih, nggak afdol kalau nggak disebut Dr. Jasra Putra, Sarjana Filsafat Islam, MPD ya, apa nih kemarin meneliti apa nih Kak? Ya, terima kasih Kak Monita. Saya meneliti di disertasi saya itu terkait sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak. Di Kota Depok. Boleh di-share dong Kak nanti di komen disertasinya bisa dibaca kan sama kita kan berarti ya. Bisa. Ada di mantap. online ada itu. Udah di online tuh teman-teman Udah bisa masuk langsung. jurnal internasional. Mantap. Keren banget. Ya. Nanti jangan lupa Kak disertakan linknya biar kita bisa baca ya gitu. Ya, terima kasih Kak Monita. Oke. Yang menjabat sebagai Wakil Ketua KPAI yang telah berjuang keras untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Boleh tahu nggak nih, menurut Mas Dwi dan Kak Dwi dan Kak Jasra ya, kenapa isu fatherless ini marak sekali akhir-akhir ini dibicarakan oleh media? Ya, mungkin dari saya dulu nanti Pak Jasra ya melengkapi silakan, ya. Mas Dwi. Bagi saya sendiri ya positifnya adalah kesadaran akan peran ayah gitu ya. Ini makin penting ternyata. Kenapa kesadaran ini terjadi? Oke, yang lagi hype ini kan masalah ekonomi. Perekonomian ini makin berat gitu ya. Dengan makin beratnya kemudian cara pikir keluarga ya patut nggak bisa kita pungkiri ya. Ayah ada di tataran sebagai pencari nafkah gitu ya. Nah, dia berjuang dengan tanggung jawabnya itu dan akhirnya tidak bersentuhan lagi dengan anak gitu ya. Karena semua fokus untuk memenuhi ekonomi yang makin berat gitu ya. Terus kita lihat juga angka perceraian tinggi. Kenapa ini saya hubungkan juga fatherless itu kan bicara ada ayah tapi sebenarnya tiada gitu ya. Tapi fungsinya. Tapi ada juga yang nggak ada ayah gitu. Karena apa? Perceraian tinggi gitu ya. Jadi peran fungsi ayah itu akhirnya tidak ada di dalam keluarga itu. Kemudian yang ketiga, ya saya mungkin berpikir dalam gini ya. Jangan-jangan ini warisan juga. Dulu dia mengalami fatherless, peran ayah hilang. Nah saat dia besar, ya udah nggak apa-apa, nggak ada ayah gitu ya. Dan hal-hal seperti ini yang saya kira akhirnya menjadi timbul secara kesadaran penuh bahwa
peran ayah ini penting. Kenapa? Yaitu situasi itu terakhir ya kekerasan banyak terjadi. Ya, kekerasan baik di tengah keluarga, kekerasan terjadinya bullying, kekerasan di antara entah anak-anak ataupun situasi yang buat kita kok bisa ya seperti ini gitu ya. Belum lagi permasalahan tentang peran pemahaman tentang gender dan lain-lain gitu ya. Ini kan sebenarnya semuanya adalah salah satu penyebabnya peran dari ayah ini fatherless gitu ya, nggak terjadi gitu ya. Sosok seorang ayah yang harusnya ada di tengah keluarga. Itu sih kalau saya kenapa akhirnya ini muncul kembali. Kalau Kak Jasra? Di kajian survei KPAI di tahun 2020, dari 13.000 orang tua yang kita tanya gitu ya, hampir 60% nggak mengerti cara mengasuh anak gitu ya. Dan kemudian kita dalami kenapa dia nggak mengerti. Ternyata profil keluarga kita ini rata-rata tamatan SD, SMP. Memang ada korelasi, ada hubungan antara pendidikan dengan semangat dia untuk belajar menjadi orang tua gitu ya. Karena hari ini sebetulnya semua modul, semua informasi itu kan tersedia gitu ya. Bagaimana cara mengasuh anak secara baik, bagaimana peran ayah dan seterusnya gitu ya. Dan termasuk juga praktek-praktek kecil itu kan sebagian ayah sudah melakukan. Misalnya saya dulu pernah melakukan gerakan namanya gerakan ayah hebat, misalnya mengantar anak ke sekolah gitu ya. Kemudian mendampingi istri periksa di tempat kesehatan terkait kehamilan gitu ya. Ayah tidak merokok gitu ya. Bagaimana ayah bermain gitu, bagaimana ayah mendongeng ketika tidur gitu. Itu kan praktek-praktek kecil tapi sangat bermanfaat sekali gitu ya. Nah, ketika kita dorong di kaum-kaum muda yang katakanlah baru berkeluarga baru gitu ya, itu memang agak canggung mereka gitu. Misalkan bagaimana memandikan bayinya gitu ya. Mereka agak canggung, para ayah itu canggung. Itu kita praktekkan waktu itu. Nah, saya kira gerakan-gerakan ini sudah banyak dilakukan gitu ya. Namun situasinya tetap beragam. Makanya kalau KPAI melihat bagaimana komponen sistem perlindungan anaknya, misalnya kita 10 tahun yang lalu termasuk juga teman-teman Wahana Visi ya mendorong rancangan undang-undang pengasuhan ke DPR gitu ya. Yang saya kira ini adalah situasi yang harus kita selesaikan gitu ya. Soal fatherless ini sudah tadi Mas disampaikan sudah cerita lama sebetulnya gitu ya. Dan situasi pengasuhan ini harus kita jawab, responnya harus sama gitu ya, treatmentnya harus sama gitu ya. Sehingga situasi fatherless ini kan bisa kita selesaikan dan kita urai gitu ya. Nah, memang apalagi hari ini ya, kita tentu bersyukur ya ada peraturan pemerintah yang terbaru baru malam tadi dikeluarkan terkait tata kelola penanganan anak di ranah daring gitu ya. Ada pembatasan usia 13 tahun di media sosial karena sebetulnya anak-anak itu bukan sepi gitu ya, dia tidak punya ayah, dia punya ayah tapi digantikan dengan media daring gitu ya. Dia asik dengan gamenya, dan dia berinteraksi dengan itu gitu ya. Jangan ayah juga sibuk di media daring. Iya sama, apalagi dia hobinya maksudnya hobi sama-sama di game gitu ya. Udah, ya mungkin dia berteman di game gitu ya. Nah, tapi saya lihat adalah kesepian ini jangan sampai cukup lama gitu ya. Karena dampaknya misalnya ada self harm gitu ya, melukai dirinya gitu ya. Itu juga dampak dari situ gitu ya. Kemudian ketika dia di remaja gitu misalnya, seharusnya ayah sebagai model gitu ya, tapi dia mengambil model orang lain yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, saya kira ini dampak-dampak jangka panjang gitu ya, yang tentu harus kita dorong bagaimana peran kedua ini sangat penting gitu ya. Karakter ayah ya tentu tidak bisa digantikan oleh ibu, dan begitu juga sebaliknya gitu ya. Tapi fenomena ini ya misalnya ketika ada program parenting itu yang paling banyak datang para ibu gitu ya. Padahal di hari Sabtu pelaksanaannya di RT mana gitu Mas Didi ya. Hari Sabtu ya, biar Sabtu, tapi ya para ibu juga banyak datang gitu ya. Nah, jadi
Ini saya kira harus kita dorong gitu ya. Keduanya sangat penting, harus hadir gitu ya. Jangan fisiknya ada di rumah tapi psikisnya kemana-mana gitu, jiwanya tidak di situ gitu ya. Ini kita merasa tidak ada yang salah karena sebenarnya hanya itu yang kita tahu ya. Kita belum melihat ke tempat yang lebih luas lagi. Menurut perspektif Kak Dwi dan Kak Jasra sebagai ayah, sebagai bapak-bapak ya, apakah ada korelasinya terhadap peran ayah di dalam pengasuhan dengan kekerasan yang terjadi pada anak, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan luar keluarga? Ya, perkataan pertama saya adalah beban ganda. Beban ganda itu maksudnya seperti ini. Orang tua itu kan ayah dan ibu gitu ya. Tapi justru faktanya di tengah keluarga dan ini saya langsung saksikan gitu ya, karena saya bersyukur bisa menjadi bagian pelayanan dari Wahana Visi Indonesia, ada di beberapa tempat daerah, mau baik di kota maupun di desa dan lain-lain. Ibu ini punya peran yang begitu banyak gitu ya, dari urusan rumah tangga, urusan dia harus juga kalau di desa ke kebun, mungkin kalau di kota dia bekerja juga, tapi dia juga nggak lepas dari mendampingi anak belajar, situasi yang dihadapi anak juga ibu. Kalau ini terjadi dan ayah tanda kutip entah di mana gitu ya, beban ganda yang dihadapi oleh ibu ketika muncul kelelahan, muncul emosi, yang kena siapa? Anak. Gitu. Anak merasa, loh, kenapa gitu kan? Ya mungkin orang bilang kamu nakal gitu ya, kamu tidak ini. Tapi ini kan situasi yang anak sedang bertumbuh, berkembang dan lain-lain, dia mencari perhatian. Tapi masalahnya ibunya udah stres gitu ya dengan situasi ini. Disitulah kemudian salah satunya muncul kekerasan gitu ya. Anak mengalami kekerasan, entah dari mulai kekerasan fisik, termasuk kekerasan intonasi yang suaranya tinggi sekali gitu ya. Dan itu harus dihadapi oleh anak gitu ya. Jadi ketiadaan ayah itu sangat punya hubungan yang langsung gitu ya. Andaikan ayah juga mengambil peran tersebut, bekerja sama dengan istri, dengan ibu, saya kira mengurangi stres ini. Ya mungkin kita tahu ya, kalau kita bersatu, ya kita melakukan bersama-sama, ya itu semua beban bisa dilakukan. Tapi satu sisi juga ketika peran ayah yang kalau saya bilang tanpa melupakan perempuan juga bisa melakukan, tapi pengasuhan itu kan harus saling melengkapi. Ayah itu membutuhkan wibawa, ketegasan, disiplin dan lain-lain. Kalau semuanya ibu dengan, kalau saya ya, buat saya sendiri, ibu saya itu mewakili kelembutan. Saya belajar dari dia bagaimana melakukan sesuatu dengan lembut, dengan hati-hati, dengan sabar. Tapi saya belajar juga dari ayah saya tentang yang namanya tegas, yang namanya disiplin gitu ya. Bahkan dulu ya, saya kalau mendengar suara langkah bapak saya pun udah gemeter gitu ya. Artinya apa? Sebenarnya dua peran ini melengkapi. Sehingga anak bisa tahu, oh ya, saya bisa mengambil contoh dari ayah saya, bagaimana tahu untuk menaati satu aturan, tahu bagaimana saya akhirnya bisa melakukan sesuatu dengan tepat gitu ya, dengan disiplin gitu ya. Nah, ketika semua itu dibebankan pada ibu, nah ini yang kemudian bisa akhirnya menjadi kebingungan ya buat anak sendiri. Ya seperti itu tadi, ibu nggak bisa, artinya dalam kelelahan seperti itu ya nggak lengkap rasanya seorang anak mendapatkan contoh-contoh seperti itu. Nah akhirnya
ketika dia mengalami kekerasan di rumah, otomatis di luar dia akan melakukan seperti pembalasan gitu ya, entah dalam bentuk bullying atau sebaliknya dia merasa rendah diri gitu ya, dia justru menjadi dibullying juga gitu ya, atau yang tadi kebalikannya dia justru melakukan kekerasan pada teman-temannya. Itu sih yang saya bilang korelasinya antara ketiadaan peran ayah di tengah keluarga sehingga akhirnya timbul situasi kekerasan. Sebenarnya archetype itu apa sih? Oke, kita yang aku pun tahu, yang kita semua tahu, peran ayah itu tanggung jawab mencari nafkah. Tapi sebenarnya apa sih satu poin dari ayah yang begitu penting dalam pengasuhan ataupun buat seorang anak juga gitu, yang tidak disadari juga oleh seorang ayah gitu. Bukan cuma tanggung jawabnya, bukan permasalahan ayah keluar mencari nafkah, tapi apa sih yang hilang gitu selama ini gitu dari peran atau fungsi seorang ayah itu dari peran dan fungsi ya. Saya mencoba menjawab dengan apa yang saya alami gitu ya. Ayah, bagaimana peran ayah dan ibu gitu ya. Saya selalu ingat ayah itu adalah orang yang saya tahu dia mencari nafkah gitu ya. Tapi ketika selesai kemudian dia caranya beda dengan ibu saya gitu ya. Karena saya biasa dekat karena ibu sering berada di rumah dan lain-lain. Ketika gimana kamu hari ini kondisi dan lain-lain, bicara antara pria dengan pria. Itu yang saya dapatkan gitu ya. Oh gimana ya caranya. Bahkan nasihat saya yang paling saya teringat sampai sekarang adalah tentang bagaimana kalau kamu nanti mulai punya pacar gitu ya. Kamu harus menghargai seorang perempuan. Kamu tidak boleh main-main terhadap ketika kamu berkenalan dan lain-lain. Nggak ada itu saya dapatkan dari ibu gitu cerita itu. Karena apa? Dia yang menjadi laki-laki dan dia punya pengalaman itu gitu ya ketika menghadapi pasangannya atau calon pacar gitu ya. Oh gitu ya. Peran ayah juga tahu kalau secara reproduksi kita gitu ya. Bagaimana pikiran kita, ngomong tentang mimpi basah dan lain-lain dari ayah gitu, pas gitu dapat. Jadi sebenarnya termasuk tadi ketegasan, menjaga menjadi orang yang kuat dan lain-lain, itu saya bisa dapat gitu dari ayah. Nah ini yang saya bisa dapatkan juga. Tapi BTW kalau kakak sebagai anak wanita perempuan gitu, peran ayah juga penting nggak buat kak? Sorry ya saya jadi tanya host nih. Makanya itu juga salah satu pertanyaan yang kayak saya pikir juga begitu. Waktu itu saya pernah ditanya nih di kampus, archetype ayah buat kamu apa? Saya bingung jawabnya. Karena yang saya tahu ya ayah pergi bekerja. Makanya kayak tadi pas kita ngobrol baru disadari ternyata mungkin kita suka lihat gitu ayah kita mondar-mandir di rumah gitu, tapi ternyata bukan hanya tentang kehadiran gitu. Tadi relationship, ngobrol, komunikasi gitu, itu ternyata penting gitu, hadir. Tapi kalau nggak ada relationshipnya, nggak ada komunikasinya, kita nggak pernah tahu suara ayah kita atau isi pikiran ayah kita saat kita lagi curious banget ya kan, waktu lagi remaja, waktu lagi anak-anak, sebenarnya kita banyak pertanyaan kan. Dan waktu kita keluar dari rumah, yang kita bawa itu kan apa yang papa mama kita bilang gitu, ayah ibu kita bilang gitu. Ternyata sepenting itu, bukan hanya hadir atau tersedia. Walaupun ngomongnya cuma sebentar loh kak. Iya. Kalau ayah saya ya lama banget gitu. Iya, saya juga ingat kalau papa saya panggil nama saya aja saya udah kayak apa nih, udah gitu. Jadi satu ucapan atau satu kalimat dari dia aja, beliau aja tuh udah sangat penting gitu. Ada satu lagi kak, saya langsung ingat gara-gara kakak ngomong itu. Yang saya selalu ingat, bapak itu ketika pulang pasti bawa oleh-oleh buat saya. Bawa apapun gitu ya, entah kue, entah apa. Itu yang saya juga nantikan gitu loh. Pasti bapak pulang bawa sesuatu. Kenapa gitu ya? Karena kebiasaan itu. Jadi saya ketika ditinggal bapak itu, aduh rasanya ada yang hilang gitu ya. Iya, jadi
waktu kita tahu waktu orangnya pun lagi misalnya lagi keluar lagi bekerja, kita tahu kehadirannya itu selalu ada di kita gitu, menantikan wah nanti pulang bawa apa gitu ya. Kak Dwi dan Kak Jasra ya, sebagai para pejuang perlindungan anak, apa sih strategi efektif yang bisa diterapkan oleh orang tua dalam pengasuhan untuk menghindari anak tuh menjadi korban dari menjadi korban maupun pelaku ya kekerasan? Kekerasan terhadap anak ini kan kalau lihat data dan faktanya kan cukup meningkat ya. Terutama kekerasan psikis ya, itu cukup meningkat gitu ya. Nah, kita melihat di fenomena gunung es, dampak pandemi ini belum selesai gitu ya. Tadi Mas Dwi bercerita soal dampak perceraian juga cukup tinggi gitu ya. Jadi memang lingkungan ideal di keluarga ini kan hari ini kan beragam ya. Kita kan bicara pengasuh itu kan pengasuhan yang ideal gitu ya. Tadi misalnya bagaimana peran ayah memberikan sejak awal nilai-nilai keluarga, nilai-nilai agama gitu ya, dan ayah ini kan sebagai model bagi anak gitu ya. Apapun tingkah laku yang lakukan ayah, maka anak segera melakukan gitu ya. Jadi memang ayah harus sempurna gitu ya. Di tengah situasi yang saya kira tidak mudah gitu ya. Tapi ya kita harus melakukan itu gitu ya. Harus belajar dan belajar. Itu satu. Nah, kemudian kedua, kalau sejak awal ayah sebagai model, maka apapun yang terjadi pada anak-anak kita, dia akan bertanya. Tadi Mas Dwi sampaikan ya, bertanya. Kemudian bahkan kalau ada kesulitan-kesulitan dia berdiskusi dengan kita gitu ya, bukan dengan orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, atau informasi yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, saya kira kalau ini dilakukan sejak awal, dialog yang dilakukan sejak awal, saya kira tumbuh kembang anak ini akan berjalan secara baik gitu ya, sesuai dengan usianya gitu ya. Kalau misalnya anak-anak kita gitu ya, kalau sudah di awal diberikan itu kekerasan gitu ya, bagaimana menahan emosi gitu ya, kalau itu sudah dilatih, saya kira dia akan melakukan gitu ya. Dan termasuk juga ketika ada menyaksikan kekerasan, dia harus melakukan apa gitu ya. Nah, saya kira hak anak juga diinformasikan secara baik ke mereka gitu ya, dan tidak boleh mengamplifikasi atau membiarkan kekerasan itu terjadi, apalagi dia menjadi pelaku gitu misalnya gitu ya. Nah, saya kira satu sisi ayah harus memberikan nilai-nilai itu dan melatih dan berikan contoh. Di sisi lain, anak-anak harus diberikan informasi secara baik, secara jelas gitu, bagaimana hak mereka, apa yang harus mereka lakukan. Kalau misalnya melihat kekerasan, harus mengadu kemana, harus melapor kemana, dan termasuk juga di sekolah gitu ya. Nah, kalau ini bisa berjalan secara baik, saya kira kita bisa lakukan upaya pencegahan itu gitu ya. Tapi kalau tidak, kita melihat kasus-kasus kekerasan itu kan puncak dari situasi yang tidak terselesaikan sejak awal. Biasanya itu berjalan cukup panjang gitu ya. Anak itu melakukan kekerasan atau korban kekerasan itu tidak ujuk-ujuk muncul gitu ya. Misalnya bully di sekolah gitu ya. Nah, itu biasanya cukup panjang gitu ya. Mungkin saja problemnya ada di rumah lalu melimpah ruah ke sekolah. Atau mungkin sebaliknya, problemnya di sekolah tapi rumah tidak tahu, dia terkaget-kaget ya, kok bahasa anak saya seperti itu, kok perilakunya seperti itu gitu ya. Nah, saya kira komponen sistem perlindungan anak ini harus kita perkuat. Ada peran keluarga, ada peran ayah, ada pemerintah daerah, ada peran masyarakat, dunia usaha. Nah, saya kira komponen sistem ini harus hidup setiap saat, karena kebutuhan anak itu bukan pas hari anak nasional saja gitu. Kebutuhannya tiap hari. Kebutuhan anak itu setiap hari maksudnya. Makannya, kasih sayangnya gitu. Dan itu berubah-ubah. Ulang tahun anak saja bukan aja ulang tahun kebutuhannya gitu ya. Nah, saya kira inilah peran ayah dan ibu juga ya melengkapi ya antara satu dengan yang lain. Dan podcast ini mungkin bisa kita putar setiap hari anak nasional ya. Oke, berarti tadi itu dampak kekerasan anak di rumah itu kan bisa anak menjadi korban. Betul. Ataupun anak menjadi pelaku. Nah, Kak, mungkin ini hal paling mendasar yang sebenarnya kita tuh nggak sepenuhnya tahu. Kekerasan anak di rumah tuh kayak apa sih? Kadang kan kita ngomongin kekerasan cuma yang kalau udah fisik aja gitu ya. Padahal sebenarnya sebuah kata-kata yang menyakiti anak pun juga itu bisa jadi hal yang kita nggak pernah tahu ya, anak itu simpan dan anak itu bawa keluar dan self esteemnya jadi
terguncang gitu ya. Sebenarnya kekerasan itu, yang dibilang kekerasan tuh di rumah terhadap anak tuh seperti apa sih, Kak? Yang pakarnya. Ya kalau di Undang-Undang Pelindungan Anak itu kan definisi kekerasan itu kan sebuah tindakan yang membuat anak sengsara gitu ya, baik secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran gitu. Nah kalau yang bersuara tinggi kata Mas Dwi tadi itu kan psikis itu kan, nah itu kan bisa dibuktikan oleh psikolog nanti di asesmen kan. Fisiknya mungkin kelihatan baik-baik aja, tapi ketika psikolog mendiagnosa penyakitnya, ternyata dia mengalami kekerasan gitu ya. Nah saya kira kalau fisik kan kelihatan ya, lembam atau apa patah dan seterusnya. Tapi yang psikis ini butuh profesi untuk membuktikan itu, dan data terkait kekerasan psikis ini cukup tinggi gitu ya. Yang nada-nada yang tadi bilang Mas Dwi itu cukup tinggi ya, bukan dalam artian kan ada juga teman-teman di NTT kan nadanya tinggi juga gitu ya. Caranya memang kulturnya begitu gitu ya. Tapi tentu anak tentu memahami ya mana yang itu karena dia tinggal di pantai nadanya tinggi gitu ya, itu udah biasa kan. Tapi ada juga tentu ada ya yang kekerasan psikis itu tentu akan terlihat. Nama-nama kebun binatang itu masuk semua ya. Masuk muncul di list itu ya, itu kan jadi problem. Nah, oleh sebab itu ini kan harus kita sosialisasikan dan diedukasi terus-menerus gitu ya, karena termasuk juga kasus yang ditangani oleh KPAI yang terbaru ya di Kota Depok ya, salah satu sekolah gitu yang korbannya ada 14 anak. Ya antara kepala sekolah, komite sekolah, kita sedih juga nggak memahami itu adalah kekerasan, misalnya memegang, dan mohon maaf ya, bokong anak gitu ya, mengintip anak ketika jam olahraga ganti pakaian gitu ya. Itu kan kita sedih ya kalau dunia pendidikan menganggap itu tidak kekerasan gitu ya. Nah ini di tingkat institusi, apalagi di tingkat keluarga gitu ya. Nah saya kira saya yakin tidak ada keluarga yang jahat, tidak ada bapak yang jahat gitu ya. Tapi yang ada adalah keterbatasan itu semua ya, pengetahuan, skillnya, kemudian situasi keluarga yang tidak ideal gitu ya. Nah saya kira ya cukuplah ya bagaimana penderitaan anak-anak kita yang soal ketidakhadiran ayah itu kita akhiri. Ya bagaimana caranya itu tadi ya, komponen sistem pelindungan anak harus hidup gitu ya. Karena dimanapun anak dan di situasi apapun anak gitu ya, bagaimana dia tumbuh di lingkungan yang bertanggung jawab gitu ya. Nah saya kira semua kita harus berperan gitu ya. Dan tidak ada pandangan lama itu menyatakan kalau ada kekerasan itu bukan urusan saya, bukan anak saya nggak mau repot gitu ya. Karena dalam Undang-Undang Pelindungan Anak, siapapun yang mendengar dan menyaksikan kekerasan, dia harus bertanggung jawab. Polisi bisa minta keterangan gitu ya. Jadi pandang ke depan adalah dimanapun anak berada itu adalah anak kita semua. Maka KPAI itu anaknya 83 juta gitu, banyak gitu Mas. Jadi tapi tidak bisa sendirian gitu karena komisionernya cuma 9 gitu. Butuh Wahana Visi Indonesia, butuh teman-teman yang lain ya untuk berkolaborasi ya, memastikan lingkungan yang mendukung tersebut gitu. Dalam melakukan pelayanannya, WVI memiliki modul pengasuhan dengan cinta atau PDC yang diajarkan kepada masyarakat. Kasih paham dong Kak Dwi, PDC itu apa sih? Pak Jasra perlu tahu juga nih. Ya perlu lah. Jadi PDC itu kalau boleh kita panjangkan pengasuhan dengan cinta gitu ya. Tapi sebenarnya nama modul aslinya gitu ya, itu adalah Celebrating Families. Atau kalau kita bahasakan merayakan keluarga. Ini dari mana sih modul ini awal mula? Sebenarnya ini dari partisipasi anak, Pak. Jadi ada satu kegiatan bersama anak, dan saat itu dilakukan survei dan lain-lain, mereka menuliskan sesuatu. Ada salah satu anak di salah satu wilayah di negara Afrika itu mengatakan, kakak-kakak boleh nggak ajarkan orang tua bagaimana cara mengasihi kami sebagai anak? Ini dalam sekali loh, anak yang ngomong. Ini ada apa ya sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian ada pertemuan dengan orang tua dan itu dilakukan survei. Tahu nggak isinya apa? Salah satunya, kakak-kakak bisa ajarkan kami nggak sebagai orang tua cara mengasuh yang baik buat anak?
kami kaget gitu ya, ternyata kebutuhannya sama. Nah disitulah kemudian Wahana Visi, atau kalau di secara dunia World Vision gitu ya, mencoba untuk membuat modul pengasuhan, sehingga namanya adalah Celebrating Families. Kemudian itu datang ke Indonesia dan kami belajar. Kemudian kami sebenarnya punya modul lokal namanya pengasuhan positif gitu ya. Dan kami ingin padankan dua ini sehingga namanya pengasuhan dengan cinta. Gitu ya. Modul pengasuhan itu banyak sekali seperti Bapak bilang ya. Di kementerian ada, di lembaga agama ada, di lembaga-lembaga yang terkait dengan keluarga ada. Tapi apa sih uniknya dari modul ini? Ya. Saya mencoba bercerita menganalogikan sesuatu. Ini biasanya saya ceritakan juga kepada orang tua. Saya menggambarkan seorang pendaki. Pendaki itu naik gunung untuk apa sih? Dia ingin melihat bagaimana ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dia ingin melihat bagaimana alam yang indah gitu ya. Tapi ketika mendaki pasti bawa ransel kan gitu ya. Nah ransel yang dibawa ini isinya apa? Nah kalau diisi batu, sesuatu yang berat, bisa nyampe nggak? Bisa jadi bisa, tapi bisa juga berat gitu ya. Tantangannya berat gitu ya. Atau yang kedua, dia membawa sesuatu yang ringan, tapi itu tetap berfungsi gitu ya. Nah ini sebenarnya batu atau sesuatu yang berat sebenarnya menggambarkan orang tua ketika berjalan, dia masih membawa masa-masa lalu yang masih berat dan itu belum diselesaikan. Persoalan waktu dia kecil diperlakukan keras oleh orang tuanya, sakit hatinya dia terhadap pengasuhan yang dulu dilakukan itu belum selesai. Nah itu beban beratnya dipikul terus, kemudian ketemu dengan pengasuhan kepada anak-anaknya. Itu seperti tadi saya gambarkan, orang mendaki, udah jalannya naik, berat, terjal, harus bawa batu juga, dan itu berat. Nah itu yang harus diselesaikan, sehingga kita punya 4 tema kan, mengatasi masa lalu, menghargai masa sekarang, menatap masa depan, dan juga punya mimpi gitu ya. Nah berikutnya sebenarnya yang bikin unik adalah bagaimana kita melibatkan tokoh agama. Kenapa seringkali tafsir kitab suci balik lagi nih ya, tafsir kitab suci itu membuat orang melakukan disiplin dengan kekerasan kan demi anak saya baik, itu menjadi bagian. Oke, ini bisa dinormalisasi, ini bisa saya lakukan gitu ya. Tapi kemudian ketika kita ngobrol dengan tokoh agama dan akhirnya sepakat, oh iya ya, cara penafsirannya nggak gitu. Dan itu harus kita perbaiki lagi, dan orang tua harus kita ajak juga untuk melakukan hal yang baik. Baru masa lalu selesai, kita hargai masa sekarang, penafsirannya juga baik, baru deh dikasih skill-skillnya. Bagaimana mengasuh anak, tumbuh kembangnya, mengatasi stres, dan lain-lain. Terakhir kita tutup, membangun keluarga itu nggak mudah kalau kamu nggak melibatkan Sang Pencipta. Jadi selalu kita modulnya ada 2 kebetulan yang sudah jadi ya Pak, dalam konteks Kristen dan konteks Muslim gitu ya. Berharap nanti kita akan luaskan dengan agama yang lain. Nah di situ kita dorong untuk punya, kalau orang Kristen bilang mesbah keluarga, kalau di Muslim coba sholat bersama gitu ya. Karena disitulah kekuatan keluarga gitu ya. Nah itulah yang kita sebut keunikan pengasuhan dengan cinta. Jadi bagaimana orang tua akhirnya bisa dimampukan ya untuk meraih mimpi, atau kalau pendaki bisa melihat kekayaan ciptaan Tuhan, indahnya, sama seperti kalau pengen punya mimpi indahnya keluarga dan lain-lain, di situ yang kita lakukan. Gitu Kak Monita. Terima kasih Kak Dwi. Untuk Kak Jasra, kan urusan domestik atau ranah
keluarga ini kan sangat personal ya sebenarnya. Bagaimana sih kolaborasi antara KPAI, NGO termasuk Wahana Visi dan juga pemerintah tentu aja dalam perannya agar keluarga-keluarga Indonesia ini kuat gitu. Karena selama ini kan urusannya sebenarnya personal ya, tapi ternyata urusan personal ini bisa menjadi masalah satu generasi, bahkan jadi masalah anak-anak bangsa kita ini gitu. Ya, jadi emang di Indonesia ini kan unik pembangunan keluarga kita ya. Kalau di Barat, di sana kan mungkin ya masing-masing lah gitu ya. Tapi di Indonesia nggak bisa ternyata gitu. Dan bahkan kita mungkin satu saat Mas Dwi juga mengalami gitu ya, ketika anaknya nanti menikah, ya udah selesai gitu. Tapi ternyata ketika punya cucu, ia juga mengasuh juga gitu Mas Dwi gitu. Jadi apa agak unik keluarga kita di Indonesia ini, artinya kekerabatan, gitu, kelekatan dan kedekatan itu kan terbangun gitu. Apalagi di ajaran agama masing-masing itu juga menguatkan itu gitu ya. Nah, oleh sebab itu peran kita adalah membantu mewujudkan itu gitu ya. Tadi pas bicara soal mimpi bagaimana keluarga ideal gitu ya. Jadi keluarga kita yang beragam ini jangan dibiarkan gitu ya. Karena situasi keberagaman ini, disinilah potensi kita mengambil peran gitu ya. Saya kira peran-peran sektor itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diurai gitu ya. Pemerintah seperti apa, KPAI bagaimana. Kalau KPAI kan domainnya kan pengawasan gitu ya. Pengawasan bagaimana duty bearer negara itu hadir di situ gitu ya. Baik itu pemerintah pusat, daerah sampai RT RW itu kan instrumen negara semuanya. Termasuk juga pendidikan juga instrumen negara gitu ya. Nah, kita KPAI memastikan itu gitu ya. Kalau di dalam sistem pengawasan kita disebut dengan sistem building operation ya. Kita lihat regulasinya apakah sudah ada, apakah adanya regulasi itu menyentuh kebutuhan anak atau tidak gitu ya. Lalu programnya seperti apa, jangan sampai program ini sudah 30 tahun yang lalu padahal sudah COVID gitu Mas ya. Itu kan teman-teman NGO kan sangat lihai melihat problem-problem itu. Nah, kemudian termasuk juga anggaran gitu ya. Karena di anggaran ini kadang-kadang saya sedih juga gitu ya. Misalnya di anggaran perlindungan khusus anak gitu ya. Di APBD kita ada termasuk juga APBN ya nggak sampai 1% kadang-kadang gitu ya. Makanya kalau ada kasus dan sudah akhir tahun menjelang Natal ya anak-anak kita ya kasusnya muncul biasanya, dan UPTD kita nggak bisa jemput bola ya, klasik ya, nggak ada anggaran, SDM terbatas dan seterusnya gitu ya. Jadi nah peran-peran ini saya kira tidak ada boleh ya, karena alasan klasik tadi ya, soal anggaran, soal SDM terbatas, soal akses, lalu anak terabaikan gitu ya. Jadi bagi KPAI dimanapun anak berada gitu ya, di hutan, di pinggir laut ya, kemudian di pinggir di area-area slum area dan seterusnya, itu harus dipastikan perlindungannya gitu ya. Nah, oleh sebab itu dengan sistem building approach yang dibangun oleh KPAI ini terus kita sampaikan rekomendasi-rekomendasi kita gitu, walaupun kadang-kadang rekomendasi ini sangat lama sekali dilaksanakan gitu Mas Dwi. Apalagi daerah 3T itu kan problemnya cukup komplit ya. Nah, oleh sebab itu semua peran ini harus kita dorong, termasuk juga tokoh agama yang disebutkan oleh Mas Dwi, tokoh-tokoh adat gitu ya. Saya kira harus diajak ngobrol gitu ya. Mana kira-kira nilai-nilai agama atau nilai-nilai kearifan lokal yang bisa mendorong ya terkait tumbuh kembang anak kita ya. Sekecil apapun yang dilakukan ini kan sangat berarti bagi anak-anak kita gitu ya. Nah, maka forum anak gitu ya, ini kan para inovator-inovator yang terus kita dorong gitu ya, bagaimana dia speak up, kemudian bagaimana dia melakukan upaya pencegahan, bagaimana dia mengerti bagaimana cara melapor gitu ya, bagaimana dia juga ikut memutus mata rantai kekerasan ya. Saya kira harus kita dorong. Jadi semuanya harus dilakukan, butuh orang sekampung ya. Kalau Indonesia ini ibarat miniatur kampung, maka butuh orang sekampung untuk melindungi anak-anak kita gitu ya. Jadi begitulah berharganya ciptaan Tuhan ya, anak yang dititipkan melalui keluarga kepada negara sebagai generasi ke depan gitu ya. Jadi kita tidak boleh abai, apalagi pemerintah hari ini kan punya cita-cita soal generasi emas gitu ya. Nah, ini penting sejak awal infrastruktur itu harus disiapkan, persyaratan bagaimana ayah bisa hadir, ibu hadir, keluarga hadir,
Maka kalau kita bicara negara itu kan keluarga ini kan miniatur kecil gitu ya, kumpulan-kumpulan keluarga, kemudian desa, kecamatan, ya. Tapi poinnya adalah berada di keluarga gitu ya. Nah, dan ayah harus hadir di situ gitu ya, untuk memastikan bagaimana anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan periode usianya, dan cita-cita negara soal generasi emas itu bisa kita wujudkan gitu. Oke. Kak Jasra dan Kak Dwi, boleh nggak kasih pesan-pesan untuk para orang tua atau orang dewasa, baik yang sudah punya anak ataupun belum, di luar sana, untuk kita bisa sama-sama kasih perhatian terhadap perlindungan generasi mendatang? Dari saya dulu ya. Pertama, poin pentingnya adalah bangunlah mental health. Bangunlah mental health. Kesehatan mental ini penting gitu ya. Dari mana ini bisa dilakukan? Dari pembicaraan kita, peran ayah bersama ibu itu sebenarnya menjaga mental terjaga dengan baik di tengah keluarga. Semua masalah, semua hal-hal dilakukan bersama, komunikasi bersama. Jadi hai ayah, ayo lakukan bersama pasangan gitu ya, untuk menghadapi sehingga ketika kita bekerja sama, kesehatan mental itu terjaga. Termasuk kesehatan mental buat anak gitu ya. Anak akan mentalnya terjaga dan cintanya itu lengkap ketika dapat dari ibu dan ayahnya. Saya juga menantang kepada para ayah ya. Ayo lakukan sesuatu, karena warisan kasih sayang kita kepada anak itu pasti akan membekas buat anak-anak, melebihi apa yang kita wariskan, harta benda dan lain-lain. Karena mereka pasti akan ingat bahwa ayahnya dulu sangat menyayangi dia. Thank you Kak, mengupayakan hubungan ya. Mengupayakan hubungan. Untuk Kak Jasra? Iya, jadi para ayah ya, yang pertama jangan sampai menyesal gitu ya, karena tidak mampu memberikan waktu yang bermakna bagi anak gitu ya. Lalu muncul situasi yang kita tidak inginkan. Saya kira setiap keluarga menginginkan anaknya berhasil, anaknya baik, memiliki karakter yang baik gitu ya. Dan oleh sebab itu penting peran ayah untuk mewujudkan itu, berdialog gitu ya, dan dialognya itu harus dibangun secara bermakna di ruang makan, di meja tamu, berolahraga dan seterusnya, dan dimanapun gitu ya. Dan saya kira dengan upaya itulah bagaimana anak-anak ini yang kewajiban yang tadi ya bisa dia jalankan gitu ya. Dia tumbuh dengan baik gitu ya, mencintai temannya gitu ya, bahkan memberikan solusi berbagai macam hal yang dihadapi oleh teman-temannya gitu ya, sehingga dia bisa menjadi penerang ya bagi teman-temannya terkait situasi-situasi informasi yang saya kira didapatkan oleh anak-anak kita yang sangat luar biasa gitu ya. Dan oleh sebab itu, jika ayah mampu memberikan pendidikan karakter sejak awal dari rumah gitu ya, maka dia akan membawa pesan-pesan itu dimanapun dia berada gitu ya. Begitu. Terima kasih banyak Kak Jasra, begitu juga dengan Kak Dwi. Semoga diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita bisa jadi refleksi yang bisa ditonton ulang tentu saja sama kita semua, tentang bagaimana mimpi kita untuk generasi emas bangsa ini bisa kita wujudkan sama-sama. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian Our Days to End Child's Poverty. Saya Monita Tahalea. Dah.